akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari ayat renungan kita hari ini, Jumat 22 April 2022, diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian firman Tuhan. Setiap tantangan kehidupan ataupun setiap proses yang kita alami di dalam kehidupan kita, seringkali tantangan tersebut menuntun kita untuk hidup di dalam hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan, yang dimana pemahaman ini disebut juga dengan kehidupan yang rimba, yang tanpa ada petunjuk, yang tanpa ada gembala yang menuntun kehidupan kita. Terlebih di zaman ataupun masa-masa kita sekarang, yang dimana orang hidup menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekuasaan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan ini cenderung kita melihat hal-hal yang seperti ini menjadi satu gangguan ataupun satu hal yang membuat kita merasa risih akan hal tersebut, sehingga reaksi akan hal tersebut bisa kita lihat melalui teknis-teknis yang salah, bisa dalam hal kebencian, iri hati, dengki, ataupun hal-hal yang tidak baik yang lain. Dalam Tesalonika ini kita harus memahami bahwasanya pengenalan kita akan hidup kita harus bersumber dari pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dituntut untuk hidup di dalam kasih selayaknya Tuhan kita yang menyampaikan dan menunjukkan kasih tersebut. Dan apabila kita seakan-akan tidak berguna melaksanakan ataupun melakukan kasih dalam kehidupan kita, kita harus merasa percaya akan firman Tuhan. Kita harus merasa berpengharapan akan firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan menolong kita. Karena Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan penghiburan yang abadi dalam menjalani tantangan, dalam menjalani kehidupan, terlebih apabila kita mewujudkan kasih setia, mewujudkan keteguhan iman kita dalam sebagai ataupun dalam berbagai tantangan, kita akan mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Sepelik, sesulit, ataupun sebanyak apapun tantangan masalah yang kita alami, ingatlah Tuhan akan menghibur, menolong kita. Karena kehidupan yang kekal telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu lalu kita merayakan, mengingat ataupun peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu hal ataupun satu fondasi iman kita yang sangat kuat. Karena ini adalah satu pengharapan ataupun satu akhir dari segala hal yang tidak baik. Karena ketika kita melewati hal-hal yang tidak baik, penghiburan, pertolongan, sukacita akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu juga dengan perjalanan iman yang sering menuntun kita untuk senantiasa hidup dalam kasih yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan citrakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan layaklah orang beriman, orang percaya harus hidup di dalam kasih tersebut, karena teladan kita, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkannya. Apapun masalahmu Bapak Ibu sekalian, seperti apapun tantangan yang engkau hadapi, seperti apapun cobaan ataupun kejahatan yang engkau rasakan, ingatlah Tuhan akan menghibur engkau, menolong, bahkan menyembuhkan, mengobati segala sakit, segala luka yang engkau alami. Dan itulah iman dari setiap orang percaya. Kiranya Tuhan semakin memperkuat kita, meneguhkan iman kita dalam menjalani setiap proses kehidupan. Pegang firman Tuhan, utamakan kasih, dan hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tapi seringkali ya Tuhan, kami melupakan akan pemberian Tuhan tersebut, sehingga kami melupakan untuk hidup di dalam kasih. Tapi untuk hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan semakin mengikat kami dalam melakukan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menuntun dan memberikan kami jalan dalam berbagai situasi, permasalahan, serta kondisi yang kami alami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kami. Pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, berkatilah Bapak Ibu sekalian ya Tuhan, yang bersekutu bersama-sama dengan renungan harian ini. Kiranya kami semakin diberikan keteguhan iman, semakin diberikan kasih, agar kami semakin bersukacita menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang menuntun dan membimbing kami, agar kami senantiasa hidup dalam keinginan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.